Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur di mana berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, terutama napas kehidupan yang masih Tuhan izinkan kita nikmati hingga pada saat pagi hari ini. Untuk menyatakan sukacita kita, cinta kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah kor yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Dan setelah selesai pujian ini, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita nanti. Ku mau cinta Yesus. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, kita masuk dalam doa pembukaan. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat pagi hari Tuhan kami bersyukur atas pertolongan, cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari Tuhan kami boleh berada di tempat ini datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami lebih jauh datang ke hadirat Tuhan, kami menyerahkan kehidupan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melayakan kami, Engkau menguduskan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya.
biarlah boleh berjalan lancar surut dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka jam penyembahan kami, membuka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan bersaksi bersama-sama. Kita akan membuka buku kemenangan iman kita dari nomor 215. 215 kita akan menyanyikan ayat 1 dan 2. 215, Yesuslah Gembala. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Ya Gembala pimpin saya ini domba-Mu. Selamatkanlah dari bahaya oleh sangat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan bersafaat bersama-sama. Saudari Siti Maria akan persilakan untuk bawa kita dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang setia menyertai, memelihara setiap kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami datang dengan kerendahan hati, mohon ampun untuk setiap perkataan, perbuatan maupun pikiran kami yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang suci kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang melayakkan setiap doa-doa kami. Bapa, kami rindu bersama-sama berdoa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan bangsa kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya siapapun yang menjadi pemimpin kami, merekalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan percayakan, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk menjalankan setiap program-program yang sudah direncanakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap tenaga medis, dokter, perawat, bahkan relawan yang menangani COVID pada masa-masa ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan juga yang memilih mereka untuk melayani orang-orang yang sakit. Dan kami percaya Tuhan juga yang bersama-sama dengan mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kekuatan buat setiap mereka untuk menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan lebih lagi untuk setiap orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami sakit ini, baik yang menderita COVID, bahkan juga keluarga mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang baik buat setiap kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, Tuhan lebih dari sanggup untuk menyembuhkan mereka. Bahkan untuk setiap keluarga mereka, Tuhan juga yang akan menolong, memberikan penghiburan, bahkan melindungi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat kami GKI Inganyan Asa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan pelayanan Bapak Gembala sekeluarga, asisten Gembala,
badan pengurus jemaat, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang melayani di GKI Asa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ini, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang penuhi mereka dengan kasih-Mu, Tuhan yang mampukan mereka untuk bekerja sama bersatu hati, melakukan setiap program-program pelayanan untuk bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Dan bahkan Tuhan tolong setiap jemaat-Mu, biarlah melalui pelayanan apapun yang dilakukan di gereja ini, boleh membuat mereka semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Kami semua boleh bersama-sama bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini yang masih dalam masa pertumbuhan mereka. Kami serahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memimpin, menyertai, memelihara mereka dalam setiap masa pertumbuhan mereka. Sebagai orang tua, sebagai keluarga mereka, kami tidak mampu untuk memperhatikan mereka 24 jam, tapi kami percaya ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka dan setia memelihara mereka. Kami percaya di dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, setiap anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Tuhan boleh pakai setiap cita-cita mereka, Tuhan pakai kehidupan mereka untuk jadi berkat buat setiap orang-orang yang akan mereka temui, untuk setiap apapun yang menjadi rencana dalam masa depan mereka. Dalam masa pendidikan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus dalam masa COVID ini mereka harus sekolah online, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka untuk menjalani proses belajar mengajar secara online ini Tuhan. Baik yang masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, apapun yang menjadi tugas mereka yang mereka terima dari sekolah setiap harinya, Tuhan yang berikan hikmat buat setiap mereka, Tuhan yang mampukan mereka untuk mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Bahkan untuk guru-guru, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak ini juga Tuhan yang mampukan mereka, Tuhan yang berikan kesabaran, ketekunan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya masa pendidikan mereka ini juga menjadi masa-masa yang Tuhan pakai agar mereka boleh memuliakan Tuhan baik sekarang maupun nantinya ketika mereka sudah dewasa. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam pekerjaan mereka, apapun pekerjaan dan profesi yang Tuhan percayakan buat mereka saat ini, baik petani, pegawai, pengusaha, pedagang, apapun pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan pakai pekerjaan mereka ini agar mereka boleh melayani Tuhan melalui profesi mereka. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka jadi garam dan terang di tempat mereka bekerja. Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi saksi untuk setiap rekan-rekan kerja mereka, untuk setiap siapapun yang mereka temui di tempat mereka bekerja. Bahkan lebih lagi kami percaya di dalam pekerjaan jemaat-Mu ini Tuhan sendiri yang menyertai, memelihara setiap mereka. Kami percaya bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, jika dengan penyertaan yang daripada Tuhan, Tuhan akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami percaya seberapapun hasil dari pekerjaan mereka yang Tuhan berikan buat keluarga mereka, itu lebih dari cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat GKI Asa ke dalam tangan-Mu, untuk orang-orang tua di dalam jemaat kami Tuhan, setiap kakek nenek kami yang kami kasih, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam masa tua mereka ini, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang menyertai, memelihara mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan buat setiap mereka, bahkan Tuhan yang akan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka selama kesempatan yang masih Tuhan berikan buat mereka. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka jadi berkat buat setiap kami. Tuhan terus berikan sukacita, damai sejahtera buat mereka. Mereka akan tetap setia mengiring Tuhan selama usia mereka di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik Ibu Rita, Bapak Darius yang dalam masa pemulihan, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami juga ingat ada Bapak Julius yang baru masuk rumah sakit beberapa hari lalu, bahkan ada juga Justin yang kakinya sedang sakit. Kami juga
menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang lain yang belum sempat melapor, yang juga dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit boleh terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan ketika mereka sembuh nanti, kami percaya Tuhan pakai mereka untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun sakit mereka pada saat ini, itu boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat baik buat mereka secara pribadi, buat keluarga mereka, bahkan buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap ibu-ibu yang dalam masa kehamilan, baik Ibu Ocha, bahkan mungkin ada ibu-ibu yang lain yang dalam masa kehamilan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, menyertai mereka Tuhan, memberkati ibu yang sedang mengandung, bahkan bayi dalam kandungannya, bahkan juga keluarga yang harus menjaga mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, ibu maupun anak boleh lahir dengan selamat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Alpius keluarga dalam masa duka mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menjadi penghiburan buat keluarga ini Tuhan. Dan bahkan kami percaya di tengah duka cita ini Tuhan memberikan juga sukacita buat mereka, karena kami percaya Kakek Pio yang begitu kami kasihi sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kami terus serahkan keluarga yang ditinggalkan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tetap menyertai, memberkati keluarga mereka, Tuhan yang tetap bersama-sama dengan mereka, menyertai, memelihara setiap mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap duka cita akan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang pada minggu ini atau bulan ini mungkin baru ulang tahun atau merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, sebagaimana 1 tahun Tuhan boleh menyertai, memelihara kehidupan mereka, demikian juga di usia yang baru ini, di usia pernikahan mereka, Tuhan juga yang tetap bersama-sama dengan mereka, menyertai, memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan, pendidikan, bahkan setiap apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan yang akan memenuhinya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan sekali lagi gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap apa yang menjadi program-program pelayanan dalam jemaat kami ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalam setiap pelayanan di gereja ini. Bahkan juga untuk setiap rencana-rencana pembangunan, baik apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap dana dan biaya, bahkan waktu yang tepat Tuhan yang akan berikan untuk jemaat ini Tuhan. Karena kami percaya apapun juga yang direncanakan, jika itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan dan memberikan yang terbaik untuk jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami terus serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap puji-pujian kami, setiap doa-doa kami, persembahan kami, bahkan juga firman-Mu yang akan bersama-sama kami dengarkan. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Gembala secara khusus. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi beliau, Engkau berikan hikmat atas hamba-Mu, biarlah apapun yang disampaikan adalah apa yang Tuhan rindukan didengarkan oleh jemaat-Mu. Bahkan setiap jemaat Tuhan Kau siapkan Tuhan, Roh Kudus-Mu mendahului, bekerja melembutkan hati mereka, biarlah hati mereka boleh siap menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ada banyak hal yang begitu rindu kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami alami, bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupkannya tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke Puji Tuhan, demikianlah doa bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali dari buku Kemenangan Iman nomor 234 ayat 1 dan 2 saja. Dan sambil pujian ini kita nyanyikan, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk kerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 1 dan 2 saja. Beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan. Selanjutnya doa persembahan kepada Ibu Astuti, saya persilakan. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini, kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur untuk usaha dan pekerjaan yang telah Kau percayakan kami kerjakan ya Tuhan. Engkau tetap menjaga dan memelihara kami ya Bapa. Saat ini kami sudah memberi dari apa yang dapat kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selanjutnya dalam usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah apa saja yang kami kerjakan semuanya seturut dan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Engkau jaga dan Engkau pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelebaran usaha dan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tibalah waktunya untuk kita bersama-sama. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Barnabas bin Salah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah kor yang mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat
hambanya. Saya persilakan untuk bawa kita dalam renungan firman Tuhan. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini waktunya Bapa untuk kami duduk sejenak belajar akan firman-Mu. Tentunya Tuhan kami sadar, mengakui bahwa kebenaran firman-Mu adalah sebuah kenyataan yang dapat menuntun kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu dan memiliki dampak sukacita yang luar biasa. Walaupun di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, sehingga bagian firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini dapat menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk tetap setia mengiringi akan Tuhan. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi kami untuk tidak dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, kami tolak segala kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami istiharkan Bapa, kiranya ruangan hati kami dipenuhi dengan suasana dari surga. Bahkan dimanapun kami berada saat ini, kiranya sukacita Tuhan boleh menyertai kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di minggu ini. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bisa belajar firman-Nya di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dari satu surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat, kita membuka kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Satu ayat saja yang kita mau pelajari di pagi hari ini. Baik, Filipi 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi ayat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, satu ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dengan tentunya melihat kondisi-kondisi yang dialami oleh jemaat Tuhan di sana. Nah, pagi hari ini dari nas firman Tuhan yang kita bacakan, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, mengalami sukacita adalah perkara yang sangat sulit. Sekali lagi, mengalami sukacita adalah perkara yang sangat sulit. Mengapa? Mungkin kita bertanya gitu ya. Nah, karena dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, secara kenyataannya semua orang termasuk orang percaya kepada Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya. Ada air mata yang terus mengalir, bukan karena ada sesuatu yang masuk di matanya, tidak, tetapi oleh karena kondisi yang mereka alami. Bahkan juga oleh karena penderitaan, oleh karena kegagalan, oleh karena kekecewaan, bahkan oleh karena pengkhianatan. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselingkuhan, penghinaan, pelecehan, pertengkaran, kecemburuan, dan lain sebagainya.
Itu yang menyebabkan mengapa sukacita itu sangat sulit untuk kita dapatkan di hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman itu menguras tangki sukacita kita. Oke, sekali lagi, pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi menguras tangki sukacita dalam hati kita, yang menyebabkan sukacita itu tidak ada dalam diri kita, termasuk bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rasa bahagia karena hidup yang lancar dan membawa sukacita menjadi barang yang sangat mahal dan langka. Nah, orang yang masih bisa mengalami sukacita adalah orang yang langka. Ya Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa mengalami sukacita itu adalah hal yang sangat sulit pada masa sekarang ini, oleh karena pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Nah, kalaupun ada orang yang masih memiliki sukacita, boleh dikatakan bahwa itu mahal dan langka adanya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apakah itu berarti sukacita tidak mungkin lagi kita bisa alami? Sebagai manusia, apakah tidak memungkinkan lagi bagi kita secara pribadi untuk mendapatkan sukacita itu? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena di dalam panggilan untuk bersukacita ini, ataupun nasihat Rasul Paulus ini, kekuatannya bukan terletak pada kondisi yang terjadi, situasi yang kita alami, ataupun keberadaan kita sebagai manusia. Sukacita itu bukan karena harta kita, bukan karena posisi ataupun status kita di pemerintahan, ataupun juga bukan karena status pendidikan kita. Hal-hal itu bisa saja menjadi faktor yang membuatkan kita menjadi sukacita, membawa sukacita kepada kita. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu bahwa apa yang saya sebutkan tadi itu hanyalah bersifat sementara. Hanyalah bersifat sementara. Kita bangga memiliki sukacita karena kita sudah punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang-orang lain barangkali. Ya. Kita punya harta yang lebih dari orang-orang yang lain yang membuatkan kita merasa sukacita. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa itu hanyalah bersifat sementara dan bukan sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan sukacita yang kekal abadi. Sesungguhnya Bapak Ibu, sumber sukacita yang sejati itu bersumber dari Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya sukacita yang sejati itu bersumber daripada Tuhan. Sungguh beruntung jika kita masih bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang dekat kepada orang-orang yang mencarinya. Saya mau bilang Bapak Ibu, harta, pendidikan, status, pekerjaan kita itu bukanlah hal-hal yang bisa membuatkan kita memiliki sukacita. Bisa saja, tetapi sukacita yang kita miliki dari hal-hal itu hanyalah bersifat sementara. Sesungguhnya Bapak Ibu, untuk mendapatkan sukacita yang luar biasa itu hanyalah ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba bayangkan, kalau Tuhan itu tidak ada, seperti yang diyakini oleh penganut ateisme, orang-orang yang tidak percaya agama. Betapa berbahaya, menakutkan dan mengerikannya kehidupan ini Bapak Ibu. Yang terjadi adalah kehidupan kanibal. Ini yang pasti akan terjadi, yaitu manusia menjadi mangsa bagi manusia yang lain. Yang kuat menjadi penguasa yang lemah. Yang lemah tetap lemah dan makin ditindas. Yang berkuasa makin menjadi penguasa yang akan menindas orang-orang yang ada di bawah. Itu adalah kanibal. Boleh dikatakan sebagai pengaruh ajaran ateisme, ajaran yang tidak memiliki kepercayaan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Keberadaannya membuat semuanya jelas, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam hal ini menerima dan mengalami sukacita itu. Pertanyaannya adalah,
seberapa dalam dan kokohnya kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Saya ulangi, pertanyaannya adalah seberapa dalam dan kokohnya kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, penyebab utama kegagalan manusia melihat dan mengalami sukacita itu adalah oleh karena pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang membuat manusia hanya berkonsentrasi pada apa yang kelihatan, yaitu pada persoalan dan kesulitan semata-mata. Masalah itu dianggap seolah lebih besar dan lebih kuat daripada perjumpaan dan pengalaman dengan Tuhan. Nah, inilah kekuatan dosa yang menutupi mata jasmani dan mata rohani kita sebagai manusia, yang menyebabkan kita tidak dapat melihat sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ini persoalan Bapak Ibu yang harus kita tuntaskan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sukacita itu? Di dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, Filipi 4 ayat yang keempat tertulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat yang keempat ini, frase dalam Tuhan mengandung arti kembali kepada Tuhan. Mengandung arti kembali kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat tentang 3 nasihat penting yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Betapa pentingnya bagi kita untuk tetap memiliki sukacita itu. 3 nasihat penting untuk tetap bersukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada masa sekarang ini. Apa 3 nasihat itu? Yang pertama Bapak Ibu, nasihat Rasul Paulus yang pertama yaitu mari kita mengandalkan Tuhan. Artinya, jikalau kita mau memiliki sukacita itu, hal yang utama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yaitu mengandalkan Tuhan saja. Orang yang tidak memiliki sukacita, di saat mereka mengalami himpitan, di saat mereka mengalami tantangan, di saat mereka mengalami pencobaan, mereka akan kalah dan tidak akan memiliki sukacita. Karena apa? Karena mereka hanya memikirkan persoalan. Mereka memikirkan kondisi yang terjadi tanpa memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada masa sekarang ini, yaitu pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan yang sanggup memberi kekuatan dan kesanggupan di dalam menghadapi segala kesulitan dan persoalan hidup. Ketika kita ada di dalam Tuhan Bapak Ibu, maka Tuhan juga bersama kita. Karena Dia adalah Allah, Immanuel. Sama seperti yang Ia tuliskan di dalam Matius, Injil menurut Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka penyertaian Tuhan itu pasti nyata. Penyertaian Tuhan, keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti nyata adanya. Dan kehadiran Tuhan itu membuatkan kita tetap memiliki sukacita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya kita sepakat supaya kita memiliki sukacita yang sempurna adanya. Marilah kita datang kepada Yesus yang adalah sumber sukacita itu. Marilah kita mengandalkan hanya Dia satu-satunya. Dan jangan biarkan iblis membujuk rayu kita,
membuatkan persoalan yang kita hadapi itu menjadi fokus kita sehingga kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, nasihat Rasul Paulus, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita di pagi hari ini. Selain mengandalkan Tuhan, Rasul Paulus juga menasihatkan kita supaya menyerahkan semua beban hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, menyerahkan semua beban hidup kepada Tuhan. Jangan serahkan beban hidupmu kepada gembala. Boleh laporkan, Pak Gembala, kami ini punya masalah ini, tolong didoakan. Boleh didoakan. Tetapi Pak Gembala, ini masalah kami, tolong pikul. Wah, saya percaya Pak Gembala tidak akan sanggup pikul. Artinya Bapak Ibu, persoalan saya sebagai hamba Tuhan, persoalan Bapak Ibu sebagai anggota jemaat, persoalan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun beban, apapun masalah, apapun rintangan yang kita hadapi Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata di sana, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah ajakan Tuhan Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu bagi kita, bagi saya dan bagi kita semua, untuk menyerahkan semua beban hidup kita hanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Menyerahkan beban kita kepada Bapa melalui doa kita, melalui permohonan kita, dan juga melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada 10 orang yang berpenyakit kusta Bapak Ibu. Satu ketika mereka minta supaya Yesus sembuhkan. Yesus apa bilang? Pergilah menjumpai para imam dan perlihatkanlah dirimu. Nah Bapak Ibu, pada waktu mereka sedang dalam perjalanan untuk menjumpai para imam, mereka sembuh Bapak Ibu, 10 orang sembuh. Apakah mereka pulang mengucap syukur? Tidak. Satu saja Bapak Ibu, itu pun orang kafir, orang Samaria, yang disebut oleh orang-orang Israel sebagai orang kafir. Orang Samaria pada waktu ia melihat dia sembuh dari penyakitnya Bapak Ibu, dia kembali datang kepada Tuhan. Dia kembali itu tanda sebagai orang yang mengucap syukur bahwa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada waktu kita menaikkan doa kita, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, pada waktu kita dijawab oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita harus menyerahkan apapun beban kehidupan kita kepada Tuhan. Jika kita mengambil sikap berserah, belum tentu segala sesuatu akan menjadi lebih mudah untuk kita pikul, tetapi kita akan merasa tenang dan damai. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan beban kepada Yesus untuk dia pikul, itu membuatkan kita merasa ringan. Beban kita menjadi tenang, karena Kristus yang memberikan kelegaan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, nasihat Rasul Paulus supaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Yang ketiga dikatakan memperkuat hidup dengan nilai rohani yang baik dan benar. Memperkuat hidup kita dengan nilai rohani yang baik dan yang benar. Artinya kita harus memperkuat hidup ini dengan nilai-nilai rohani yang baik dan benar, terutama memohon Roh Kudus memberikan buah rohnya yang terdiri dari 9 rasa ataupun sifat. Nah Bapak Ibu Saudara, nah di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 Bapak Ibu, di sana dicantumkan ada 9 buah roh. Ada 9 buah roh. Buah itu biasanya berbicara tentang rasa. Nah, dari 9 rasa itu Bapak Ibu, salah satunya adalah sukacita. Salah satunya adalah sukacita.
yang menariknya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat itu, sukacita itu ada di urutan kedua setelah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, mengapa sukacita itu di urutan kedua? Karena sukacita itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama diawali dengan sukacita, dengan kasih. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13, kalaupun saya memiliki dan mampu berbahasa malaikat, menguasai semua bahasa, tetapi kalau saya tidak punya kasih, maka semuanya itu menjadi sia-sia, kata Rasul Paulus. Artinya bahwa kasih itu merupakan prioritas utama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan yang kedua itu, kita harus memiliki roh buah, yaitu sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, dengan menjelaskan hal ini, apakah kita masih ragu untuk tetap memiliki sukacita sebagai prioritas yang kedua yang sangat penting dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, ada 3 nasihat yang Rasul Paulus sampaikan dalam perenungan kita di pagi hari ini. Pertama, mari kita mengandalkan Tuhan. Serahkan semua beban kita kepadanya. Dan yang ketiga itu, marilah kita berusaha hidup di dalam kebenaran, yaitu ada roh sukacita yang keluar dari hati kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengalami sukacita yang sejati, marilah kita sama-sama sepakat mengatakannya kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh sukacita itu. Berikanlah sukacita itu dalam hidupku. Melalui doa kita, melalui permohonan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menaikkan permohonan kita dengan tulus hati, pasti Roh Kudus akan menggenapkannya dengan sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga rasa sukacita itu akan terus kekal dalam kehidupan kita sepanjang masa. Filipi 4 ayat yang keempat katakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah nasihat, panggilan oleh Tuhan kepada kita untuk memiliki sukacita senantiasa dalam kehidupan kita dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Ada 3 hal nasihat Rasul Paulus bagi kami untuk tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Ini bukanlah sebuah anjuran, tetapi merupakan sebuah keharusan yang harus kami miliki sebagai anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini. Sukacita itu bukanlah oleh karena kami memiliki itu dan ini, tetapi sesungguhnya sukacita kami miliki dan tahan kekal abadi tatkala kami memperolehnya dari sumber sukacita itu, yaitu Yesus Kristus. 3 nasihat itu adalah mengandalkan Tuhan, menyerahkan beban kehidupan kami kepada Tuhan, apapun bentuknya. Dan yang ketiga, kami harus menyerahkan dan memiliki sukacita. Roh Tuhan harus ada dalam diri kita dan mengalami kehidupan rohani yang baik dan benar, yang harus kami usahakan hari lepas hari dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dalam mengiringi akan Tuhan. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan
menyanyikan sebuah pujian kor Glory, Glory, Haleluya. Dan setelah selesai pujian ini, sekali lagi kepada hambanya, saya mohon untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Glory, Glory, Haleluya. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, Glory, Glory, Haleluya. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, Kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena perkenan-Mu, kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah raya kami di pagi hari ini. Kerinduan kami Bapa, kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, persembahan yang boleh kami berikan untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menuntun kami, menyertai kami satu pekan ke depan dengan aktivitas-aktivitas yang kami jalani, baik sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja sebagai wira swasta di perusahaan dan lain sebagainya, yang bekerja sebagai petani, ibu rumah tangga, anak-anak yang dalam pendidikan di rumah oleh karena pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melingkupi kami. Mohon kiranya Tuhan Yesus menjaga kami tetap selalu kuat, sehat, dan dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, kita sudah selesai dalam ibadah ini. Namun sebelum kita mengakhirinya dengan tuntas, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menjaga kita tetap sempurna adanya, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sejak saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi di
surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom, salam sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Baik Bapak Ibu, mewakili Badan Pengurus Jemaat, saya kembali menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita dengar bersama-sama. Yang tentunya pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus perkawan dan juga anggotanya yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Badan Pengurus dan seluruh anggota jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua terkasih dari Bapak Alpius, kakeknya Pio, beberapa hari yang lalu. Doa kami kiranya keluarga Bapak Alpius dan keluarga besar yang di Putak tetap dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat terus menjalani kehidupan kita. Kita percaya bahwa almarhum kakek Pio sudah bersama-sama dengan Abraham di Firdaus menunggu pengangkatan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Puji Tuhan, doa kami kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Alpius tetap kuat dalam mengiring akan Tuhan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami menyampaikan pengumuman sehubungan dengan petugas yang akan melayani pada minggu yang akan datang. Seperti biasa, petugas pada minggu yang akan datang yaitu dari kategorial pemuda-pemudi. Nanti pengurus akan atur anggota-anggota yang terlibat dalam pelayanan. Tanggal 25 ya, tanggal 25 Oktober. Nah ini kebetulan minggu terakhir. Jadi berharap supaya nantinya anggota pemuda bisa mengatur petugas yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Kembali mengingatkan anak-anak yang ikut kelas bimbingan baptisan hari Rabu, hari Kamis jam 3 sore ya di gereja. Kita akan lanjutkan pelajaran 6 dari materi kelas bimbingan baptisan. Saya harap semua anak-anak bisa hadir ya. Hari Kamis jam 3 sore di gereja. Lalu selanjutnya kami menghimbau untuk seluruh warga gereja terus berdoa untuk kondisi pandemi corona yang kita alami saat ini. Himbauan kami tetap jaga pribadi kita masing-masing supaya tidak tertular. Nah, dengan cara yaitu kalau kita keluar silakan menggunakan masker ya. Menggunakan masker dan kalau bisa sering bawa hand sanitizer kalau kita tidak ada tempat untuk cuci tangan. Ya, selalu ada siapkan hand sanitizer di kantong kita ataupun di tas kita ya, seperti itu. Dan physical distancing, jaga jarak. Nah, kalau kita semua mengamalkan himbauan pemerintah ini, besar kemungkinan penyebaran COVID dapat kita cegah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini merupakan kerjasama kita. Kalau pemerintah tanpa kerjasama kita sebagai warga gereja, tidak akan dapat menuntaskan penyebaran COVID ini. Dan tentunya kami mengharapkan supaya kalau memang tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak untuk keluar kota, kami mengharapkan supaya Bapak Ibu tetap di rumah seperti itu ya. Dan jangan jalan kemana-mana lah, baik di rumah ke ladang silakan gitu ya. Dan hindari di tempat-tempat yang ramai seperti itu.
Baik, itu beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.